Shalom, Shalom. apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa, seberapapun kita yang masih hadir pagi ini, ya tetap semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, ya karena dalam pujian, dalam penyembahan, ya ada kuasa, ada roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Amin. Baik, mari kita memuji pujian ini dengan sungguh-sungguh saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, roh
bangkit berdiri. Mari silakan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kita sembah Dia, ada hadirat Tuhan melawat kita. Oh, haleluya. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, bertahta di setiap pujian kami. Engkaulah Allah yang kami sembah, yang layak kami agungkan. Oh Yesus, glory haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh haleluya, glory. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah pujian awal Tuhan, penyembahan kami Tuhan. Biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika 1-2 orang berhimpun Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa kami menerima lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Ada kuasa yang bekerja di dalam puji-pujian kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Jikalau hari-hari ini kami sering mengecewakan Tuhan, kami sering sekali meninggalkan Tuhan dan kami menuruti kemauan kami Tuhan.
Pagi hari ini Bapa, kami mau datang kepada Tuhan, mohon ampun. Layakkan kami Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, kami boleh memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkuasalah atas kami Tuhan. Dan kami menolak segala kuasa-kuasa roh asing, roh kegelapan, apapun yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami Tuhan. Kami patahkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Sebaliknya Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Penuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Dan kami siap menyembah Tuhan kembali. Biarlah saudara-saudara kami yang masih belum bisa hadir perhalangan Tuhan, Engkau lawati mereka semuanya. Dan Kau memberkati saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan selamat. Dan Kau juga memberkati ibadah-ibadah tempat lain Tuhan, seperti Tuhan berkati pada ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau ada di tengah-tengah mereka, juga melawat mereka. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa, hanya di dalam nama Yesus. Kami boleh berdoa, bersama-sama yang percaya katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu ya, boleh. Haleluya. Di dalam pujian ada sukacita, amin Bapak Ibu. Ada kuasa, bahkan ada perlindungan Tuhan dinyatakan Bapak Ibu ya. Jadi di tahun yang baru, di bulan yang baru, mari kita semakin semangat, kita boleh bersukacita memuji Tuhan, amin. Di badai topan dunia, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersukacita bersama-sama. Muliakan Tuhan dengan suara yang terbaik. Tuhanlah perlindunganku. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, jangan takut, amin. Tuhan perlindungan kita. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi. Ya Yesus gunung batu di dunia. Amin. Dia gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Tetap semangat puji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Pujian lama sekali, haleluya. Katakan, Yesus itulah Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali,
angkat kita semua. Katakan sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Katakan hanya satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Oh, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Yes, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu ya, saya minta Bapak Ibu untuk tetap berdiri. Dan kita mau mengambil saat teduh untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Jalanmu tidak terselam ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Rancangan-Mu indah bagi kami. Kebaikan-Mu Tuhan tidak ternilai. Amin. Jalanmu tak terselama oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya,
Rancanganmu penuh Rancanganmu indah. damai, Haleluya. aman dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Walau di Hanya kepadamu lah Tuhan kami bersandar berharap. ingin ku Karena Engkaulah selalu sumber pengharapan kami. bersama, rasakan Hanya kepadamu dekat keindahan. Engkau Tuhan kami merasakan damai. Arti Oh, haleluya. kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, Mari jemaat saja katakan. penyertaanmu sempurna, rancanganmu Benar penuh Tuhan. damai. Rancanganmu penuh damai. Yes, haleluya. Benar Tuhan. Kami bisa melewati segala tantangan hidup kami bermasalah. Tapi kami bersama Tuhan. Ada kekuatan dan damai sejahtera. Yes. Yes. Amin. Penyertaanmu sempurna, Saya mengundang hambanya. rancanganmu penuh damai, sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh glory haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Oh glory haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa Allah yang kami sembah, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, yang berkuasa atas langit dan bumi, yang berkuasa atas hidup kami, dan bahkan kasih-Mu tiada terbatas. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas waktu, kesempatan yang masih Engkau izinkan boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, bersama kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Pujian kami sudah kami naikkan, biarlah itu menyenangkan hatimu, berbau harum di hadapanmu. Boleh menguatkan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang senantiasa bersama-sama kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah melupakan kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyeberangkan isi hati-Mu.
Demikian juga kami, Kau berikan telinga dan hati yang terbuka, siap untuk menampung kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu kemampuan kami terbatas, namun Engkau Allah yang penuh kuasa yang memampukan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu, berbicara lewat hamba-Mu pagi ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Demikian juga Tuhan, gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan, Kau berkarya. Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu yang saat-saat ini merindukan hadirat-Mu. Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawati mereka juga Tuhan. Saudara-saudari kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan, dimanapun mereka ada, baik di rumah sakit, di rumah, dan bahkan Tuhan, mereka mungkin yang ada di luar Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sumber damai, kesembuhan dan sejahtera itu hanya daripada Engkau saja Tuhan. Kiranya Tuhan Kau lawati mereka juga Tuhan. Kau kuatkan mereka, Kau berikan penghiburan dan bahkan kesembuhan mujizat yang daripada-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati anak-anak kami. Kami rindu generasi kami menjadi generasi yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan dalam hidupnya. Kau berkati, Kau rapi guru sekolah minggu Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, semua yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat Pak Abdi dengan tim Present Worship pagi hari ini. Sungguh sangat luar biasa, Tuhan kita baik, amin. Dia Allah yang sungguh sangat luar biasa. Dia senantiasa memberkati kita semua. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua, salam selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa Tuhan kita baik, amin. Dia sungguh Allah yang senantiasa menyertai kita. Jadi penyertaannya sempurna dan rancangannya penuh damai sejahtera. Itu memang benar. Apa itu ditulis di dalam Alkitab itu memang benar adanya. Jadi seringkali damai itu tidak kita rasakan karena kita tidak membuka hati kita sepenuh hati kepada Tuhan. Kadang-kadang kok berat sekali tantangan ini. Ya, itu tergantung dari sikap hati kita pribadi lepas pribadi. Tapi puji Tuhan, oleh kasih kemurahan Tuhan pagi hari ini kita hadir boleh bersama-sama di tempat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Di tahun 2024, tahun pengharapan sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita sama-sama serahkan pengharapan kita sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita menyelaraskan pengharapan kita kepada kehendak Allah, semuanya dibuat berhasil. Tidak ada satupun kalau yang namanya kehendak Allah pasti terjadi. Demikian juga kehendak kita karena masing-masing kita ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala di tempat ini, saya tahu Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saya. Jadi beberapa kali saya memohon berdoa agar saya bisa mengerti apa rencana Tuhan yang ingin dikerjakan dalam hidup saya. Demikian juga teman-teman jemaat pagi hari ini yang walaupun tidak seberapa yang boleh hadir karena ada beberapa saudara-saudari kita dalam kelemahan tubuh. Memang perubahan iklim saat ini sungguh sangat luar biasa ya. Jadi di satu sisi kita juga mengalami cuaca ekstrim. Jadi kalau umpamanya kemarin saya dapat info dari saudara saya di Jawa Timur itu hujan lebat ya, hujan deras dan bahkan di daerah-daerah tertentu mereka dilanda banjir. Di Kalimantan beberapa ada saudara di banjir, Sumatera Utara beberapa tempat kebanjiran. Puji Tuhan kita dikasih ada saatnya terang, panas, dan tadi malam ada hujan rintik sedikit gitu. Tapi itulah kasih kemurahan Tuhan. Tadi tetap kita bersyukur, cuma sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita hidup di dunia ini kadang-kadang agak rentan ya dengan situasi-situasi kesehatan kita. Sudah dikasih tahu tidak boleh makan
jeroan terlalu banyak nanti kolesterolnya tinggi, nanti tensinya bertambah. Tapi kita bandel, tetap aja coba. Gitu. Sehingga akhirnya kita sakit. Ya sakit itu datangnya dari kemauan kita. Tapi juga iklim mempengaruhi. Saat-saat ini COVID itu bukan hilang ya. Memang sudah tidak begitu digaungkan sekali. Masih aja ada. Dan bahkan berkembang. Virusnya berkembang, bermutilasi dengan berbagai macam. Jadi kita yang rentan, terutama yang punya komorbid, ya Kak, saya sarankan kalau bisa tetap pakai masker, karena masker itu kan menyaring bakteri ya, yang masuk ke dalam tubuh kita. Saya sangat sarankan tetap pakai masker kalau kita pergi keluar, pergi ke tempat-tempat yang mana banyak keramaian, ya ingat cuci tangan, mau makan cuci tangan, karena saya kalau belajar di safety and sanitation itu, mungkin Rina sekarang udah belajar, mau belajar di sana. Tukang masak terutama, tukang yang menghidangkan makanan itu dia minimal 1 jam harus cuci tangan sekali. Tapi kalau tukang masaknya itu lebih kadang-kadang. Setiap dia ganti masakan dia harus cuci tangan. Papanya sekarang motong wortel, habis wortelnya dipotong, terus habis itu sebentar dia motong ikan atau motong daging, dia harus cuci tangan. Karena bakteri yang ada di vegetable sama daging itu beda. Jadi dia harus cuci tangan. Cuci tangan minimal ya 1 menit ya. Minimal 1 menit pakai sabun sehingga bersih. Karena kita tidak bisa lihat bakteri itu. Bakteri yang paling banyak itu ada di rambut kita Bapak Ibu. Ya, di rambut kita paling banyak bakterinya. Sama di kuku-kuku ini. Jadi saya bilang bakteri itu paling banyak di rambut sama kuku kita. Saya pernah dites ya oleh yang yang punya kompetensi untuk ngetes berapa bakteri yang ada di tangan saya. Itu Pak Peter Thomas, orang Inggris, datang ke Indonesia. Jadi sambil ngetes dan memang juga lelucon dia, sama aku enggak pernah ngetes kamu gitu deh. Kita sering-sering makan, sering-sering minum, nanti aku takut ketularan kamu gitu. Dia sambil canda. Akhirnya sebelum kamu tes cuci tangan gitu. Saya cuci tangan sesuai dengan prosedur, lebih dari 3 menit saya cuci tangan. Udah itu, sudah berapa kali kamu cuci tangan? Saya baru cuci tangan mungkin dari pagi sampai gitu, ketemunya mungkin sekitar jam 10-an, ya sekitar 5 kali saya bilang. Coba cuci tangan lagi gitu. Padahal saya udah cuci tangan, saya cuci tangan lagi. Nah, setelah cuci tangan, lagi dia 3 kalinya ngomong, cuci tangan lagi sekali pakai sabun yang benar. Nah setelah saya 3 kali cuci tangan di hadapannya dia, pakai sabun yang benar, akhirnya gel itu, dia punya alat gel, dioleskan ke tangan saya, ke jari saya. Dia oleskan ke telunjuk saya. Jadi kalau bakterinya banyak, warna alat tesnya itu akan berubah menjadi biru kehitaman. Kalau udah biru kehitaman itu jumlah bakterinya udah ribuan dia. Tapi pas waktu saya dicek, saya pikir masih di bawah ambang batas gitu. Kan 3 kali cuci tangan pakai sabun, tapi setelah dites, ternyata bakterinya melebihi dari 10 ribuan. Bayangin, saya tidak kasat mata bisa ngelihat dan tangan saya udah saya cuci 3 kali, tapi bakterinya itu masih 10 ribuan. Begitu luar biasanya bakteri itu hidup di dalam tubuh kita. Dan akhirnya sambil guyon dites di kepala, ambil rambutmu 1 yang jatuh, rambutnya itu di gel. Dia nggak tanya apa-apa, lihat seberapa, sekitar 25.000 satu rambut di sana. Jadi makanya anak-anak kitchen kalau di hotel yang berbintang, mereka wajib
hukumnya sering cuci tangan, dia wajib hukumnya pakai pembungkus kepala. Nah, saat-saat ini saya tidak mengajarkan tentang bagaimana kita hidup mengikuti aturan, tapi umumnya kecenderungan kita sebagai manusia sering melanggar. Nah, di masa-masa El Nino ini, mari kita jaga diri kita, sering minum jus, hidup sehat lah. Ya, karena penyakit semakin banyak dalam hidup kita. Oke, balik tema kita bulan tahun 2024 adalah berharap sesuai dengan kehendak Tuhan. Tema kita bulan Januari, apa tema kita bulan Januari? Minggu yang lalu saya sudah singgung sedikit. Dan pas waktu Bu Mega mimpin pujian juga singgung sedikit, apa tema kita? Pak Titin? Optimis. Tetap optimis. Jadi pujian tadi, jadi lagu kedua ini lagunya Mas Abdi, saya bilang ini lagu lama sekali. Tapi saya puji Tuhan, dulu lagu-lagu ini juga sering saya dengar waktu saya tobat pertama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Jadi kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, tetap Tuhan minta kita optimis. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Jadi mari kita baca sebelum lebih lanjut Pak Denny, baca tetap optimis ayatnya itu dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi agar tetap optimis di dalam hidupnya. Jadi jangan khawatir, jangan cemas, dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Minta tolong Pak Denny. Ya. Silakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, itu koma ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi Tuhan mengingatkan kita, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, dan firman-Nya itu masih eksis sampai sekarang buat kita. Jadi tahun ini adalah tahun politik. Mungkin kita mendengar kabar, berbagai macam kabar, kita merasa takut, cemas, dan lain sebagainya, banyak keraguan, banyak bimbang. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, koma. Ya, lanjut. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal Nyatakanlah dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah ya, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. ya, nyatakanlah kepada Allah permohonanmu dengan ucapan syukur, dengan dalam doa. Lanjut ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Karena damai sejahtera yang itu satu-satunya asalnya daripada Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. dalam Kristus Yesus. Terima kasih Pak Denny. Jadi kalau kita ingin hidup kita merasakan damai, sejahtera, mau kemanapun kita tenang, nyaman, sumber damai itu hanya Tuhan Yesus. Jadi orang yang tidak khawatir berarti ada damai. Jadi orang yang tidak khawatir dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Itu firman saya minggu yang lalu. Jadi berharap sesuai dengan kehendak Tuhan, salah satu ciri kalau kita berharap berserah sesuai dengan kehendak Tuhan adalah kita punya sikap optimis. Apapun keadaannya, situasi apapun yang terjadi, tapi kita tetap optimis. Karena kasih Tuhan tidak terpengaruh oleh keadaan. Kasihnya tetap, Tuhan kita tetap mengasihi kita. Amin. Dia mengasihi kita orang-orang yang benar, dia mengasihi orang-orang yang berdosa. Kasihnya tetap. Masalahnya adalah kita.
Apakah kita mau menerima kasih Tuhan atau tidak? Yang sering jadi sumber permasalahan adalah hidup kita. Atau kita melihat orang lain yang berdosa. Karena banyak cerita di Alkitab, justru orang berdosa itu mendapat kasih Tuhan kalau dia sadar akan dosanya, dia berbalik. Karena yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Dan bahkan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Ingat, hidup ini harus berjuang, harus tetap optimis. Jadi tetap optimis itu sering sekali kita dengar nasihat-nasihat atau baca buku. Ya, terutama kalau di perusahaan-perusahaan di awal tahun atau pas dalam agenda set goal ya, setting goal untuk tahun depan apa. Pasti akan dibicarakan tetap optimis. Demikian juga motivator-motivator terkenal. Dia pasti akan lebih sering berkata-kata tentang tetap optimis. Nasihat ini banyak kita dengar dari berbagai sumber dan banyak ditulis di dalam buku motivasi. Saya tahu kalau di Indonesia siapa yang suka baca buku? Tidak ada ya? Termasuk saya juga baca buku kalau pas saat perlu baca buku. Tapi saya lama di luar, kalau orang-orang luar hiburannya dia adalah baca buku. Apapun namanya perpustakaan kalau di luar negeri atau toko buku ramenya minta ampun. Kalau di sini namanya perpustakaan atau toko buku paling ramenya pas mau semesteran. Mau ajaran baru, orang cari buku pelajaran. Setelah dibeli, dibungkus rapi, ditulis nama, nggak dibuka-buka. Ya, tetapi nasihat buku-buku motivasi yang berbicara tetap optimis itu banyak sekali beredar. Jadi nasihat para motivator atau leader mengingatkan kita agar tetap optimis. Saya ingat waktu bom Bali yang kedua. Bom Bali yang pertama, hotel huniannya 0%. Tapi tidak sampai ambruk. Tidak sampai kita mengeluarkan karyawan waktu itu saya masih kerja di Four Seasons. Nah waktu bom kedua, karena kejadiannya itu persis di dekat Four Seasons di Siput Cafe Jimbaran. Jadi bomnya itu di Siput Cafe, di dekatnya Bella Siput ya dulu. Yang pertama karena kejadian bom itu saya lagi on duty ya. Saya waktu itu dapat tugas jadi duty manager di Four Seasons sore. Dan bom itu jam 7 lebih berapa saya lupa waktunya. Dan jam 8 rencananya klub footballnya Australia mau mengadakan makan malam bersama di Made punya Siput Cafe di sana. Jadi bukan Bella ya, di sebelahnya. Lupa yang terkenal. Itu jam 8, tapi bom itu meledak sekitar 29 menit sebelum jam 8. Setengah jam. Meledak dan orang teriak. Waktu orang teriak berlarian, meledak lagi. Dan itu sampai 3 kali meledak. Jadi orang tamu-tamu berlarian, lari ke hotel dan saya lagi ngantar tamu VIP. Jadi tamu yang saya antar mau makan ke restoran noodle restoran itu dia tidur di kamar yang harganya waktu itu sekitar 45 juta per malam. Dia orang kaya sekali, saya antar dia sama istrinya, dia sama cucunya mau makan di noodle restoran namanya Warung Mie. Jadi saya ajak di depan, pas saya ajak di depan, tuh gitu bunyinya. Jadi kedengaran jelas, tapi yang saya dengar itu suara ledakan kayak PLN itu loh.
konsleting listrik PLN di meternya. Ceduk, gitu. Akhirnya tanya, ada apa Wayan? Gitu. Oh, mungkin gardu PLN-nya yang masalah. Kamu turun, enggak apa-apa, kamu makan, terus saya cek. Gitu. Terus saya cek ada apa nih. Makan tamu itu sampai selesai makan. Setelah saya antar, saya pergi, karena dia makan, saya pergi, saya cek. Saya pakai HT, waktu itu masih pakai HT, HP-nya itu masih Nokia jadul. Saya pakai HT, saya konteks, ada apa itu? Coba tanya izin ring, ada apa? Ada ledakan atau gardu listriknya yang meledak. Di bawah teriak-teriak udah orang nangis. Jadi ada bom udah jadinya. Oke. Semua panik dan akhirnya pada malam hari itu bule-bule juga tamu-tamu kita juga panik dan itulah kejadian waktu itu sehingga singkat kata waktu bom kedua hotel secara operasional sudah tidak mampu menghandle operasional karena tidak ada tamu mau menginap. Apalagi di Jimbaran dan yang bom yang satunya itu di daerah Kute. Sehingga akhirnya ada beberapa karyawan yang mesti di PHK. Tetapi waktu itu saya punya GM. Memang saat ini kita berjalan sesuai seperti kita berjalan di dalam goa, di dalam lorong. Waktu kita berjalan di dalam lorong itu kita gelap. Kita tidak tahu sampai sejauh mana kita akan berjalan di gelap. Tapi ada satu hal, dia saya ingat kata GM saya Pak Chris Norton waktu itu. In the end of the tunnel, there is light. Waktu di ujung lorong itu nanti ada sinar. Kita akan mampu, akan melewati semua lorong kegelapan itu. Sehingga memang tidak sampai 2 tahun pariwisata pulih kembali. Jadi cuma ada beberapa karyawan saja yang dikeluarkan waktu ini. Dan kita juga mengalami waktu COVID. Kita kebingungan, tetapi puji Tuhan kita dipelihara Tuhan. Dan tahun 2023, tahun janji Tuhan berkemenangan itu digenapi. Semua kita diberkati, usaha-usaha orang boleh balik. Nah di tahun 2024 mari kita punya iman yang sama, tetap optimis. Amin. Jadi tetap optimis. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan. Jadi semasih kita hidup, kita masih punya harapan. Jadi orang yang optimis menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Jadi apapun situasi yang terjadi, orang yang optimis selalu berpikiran positif. Amin. Jadi kalau kita mau memulai hari ini, mau mengerjakan suatu kerjaan, tantangan mungkin berat sekali kita rasakan. Tapi kalau kita isi hati pikiran kita dengan pikiran positif, maka sepanjang hari itu kita mampu melakukan itu dengan baik. Karena ingat, yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Jadi optimis adalah orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Sementara itu optimis adalah paham keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan atau sikap selalu mempunyai harapan baik. Seorang optimis itu adalah sikap hati yang punya harapan yang baik. Dia mengharapkan yang baik akan terjadi dalam hidupnya. Dia tidak pernah berkata-kata buruk tentang orang lain yang memperlakukan mereka buruk. Karena sikap optimis adalah bukan tentang kata orang, tapi tentang dirinya sendiri. Bagaimana dia mau diberkati Tuhan kalau dia pesimis? Jadi mari punya sikap yang selalu mempunyai harapan baik di dalam segala hal. Jadi
tetap optimis juga sama dengan nasihat dari Rasul Paulus di dalam Filipi. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan takut, jangan cemas. Kalau hidup kita sering gini dikit-dikit takut, dikit-dikit cemas, nanti kita sakitnya yang paling utama apa? Asam lambung. Ya, kalau sudah asam lambung itu salah satu ciri kalau kita hidupnya lebih banyak takut, khawatir, cemas. Karena semua ditakutin. Nah, mari kita belajar, jangan takut dan cemas, masih ada harapan di dalam Kristus. Kita lihat slide-nya. Karena kita masih ada harapan di dalam Kristus. Kalau kita menanggung masalah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan kita itu sendiri, kita sakit jadinya. Firman mengingatkan, tetap optimis, jangan pesimis, tetap optimis. Perhatikan apa kata firman, jangan ikut apa kata orang. Orang yang cemas, penakut, dia lebih sering mendengar semua kata orang. Ya, tahun 2024 ini adalah tahun pemilihan. Saya bilang siapapun yang menjadi presiden kita, serahkan kepada Tuhan. Jangan cemas, jangan takut, tapi gunakan hak pilih kita dengan baik dan benar. Sebelum kita datang ke TPS, kita dengar, kita serahkan kepada Tuhan. Karena yang menjadi presiden itu pasti pilihannya Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu itu semua ada maksud Tuhan. Tapi jangan mau diprovokasi juga. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu harus milih ini, milih itu, tidak. Tapi firman Tuhan mengingatkan, sebelum engkau menentukan pilihanmu, sebelum engkau menentukan goal settingmu, harapan apa yang ingin engkau kerjakan di tahun 2024, demikian juga baik itu harapan buat diri sendiri, harapan buat orang-orang lain, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Dia yang sanggup akan menolong engkau. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang ambil alih bebanmu. Sehingga pengharapanmu akan terpenuhi. Mari kita perhatikan apa kata firman Tuhan tentang tetap optimis. Karena kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Perhatikan apa kata firman Tuhan tentang optimis. Jadi sini ada gambar, mungkin di belakangnya Pak Denny ketutupan sedikit ya. Saya ada gambar, ini gambar dari motivasi juga. Jadi orang yang optimis, walaupun berat tantangan itu menanjak, tapi dia percaya. Di akhir tangga yang tinggi itu ada harapan. Di akhir tangga ini nanti dia ada harapan. Ini gambarnya agak kelihatan. Tapi orang yang pesimis, lebih banyak tidur, mendengar kata-kata negatif aja dikit langsung terpengaruh. Karena kalau kita isi hidup kita dengan kata-kata negatif tidak bagus. Jadi perhatikan apa kata firman. Jadi percayalah kepadaku. Firman Tuhan berkata, percayalah kepadaku karena ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Jadi seorang optimis, dia berani. Dia punya sikap yang sungguh sangat luar biasa, berani. Mari kita baca Pak Denny. 1 Yohanes 5 ayat 14. Ya. Dan inilah keberanian percaya kita Dan kepadanya. inilah keberanian percaya kita kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi seorang optimis adalah punya sikap yang berani. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu ya, bahwa Ia mengabulkan doa kita bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya. jikalau kita meminta sesuatu kepadanya. Jadi seorang optimis jika meminta berdoa kepadanya Menurut kehendaknya. meminta menurut siapa? Menurut kehendaknya. Apakah kita meminta sesuai kehendak kita?
Jadi tahun 2024 adalah pengharapan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti kehendak kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kehendaknya sesuai dengan kehendak Tuhan, cirinya ada damai. Kalau kita punya harapan, kita melakukan sesuatu, tapi hati kita tidak ada damai, itu salah satu tanda bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar koreksi. Kalau kita peka sesuai dengan kehendak Tuhan, harapan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, itu ada damai. Ada damai sejahtera. Terus terang semenjak abadi dimulai, semakin banyak saya membaca Alkitab, rasanya ada sungguh sukacita yang saya tidak bisa bayangkan dalam hati saya. Saya nggak tahu itu datangnya dari mana. Saya baca Alkitab bukan karena 3 pasal sesuai dengan yang kita atur selama setiap hari. Tapi saya mempersiapkan firman dan saya juga nyari referensi. Saya baca renungan. Renungan yang saya baca setelah saya baca firman, saya membangun mesbah pribadi, saya baca renungan. Jadi renungan harian. Dan saya juga ada langganan, ada daily bread yang saya ikutin dari luar negeri, saya baca renungan itu juga. Dan waktu baca ayatnya juga banyak. Tapi semakin banyak rasanya baca semakin kok enak. Ada beban yang terlepas. Dan ada pembukaan rahasia firman baru. Jadi luar biasa, percayalah kepadaku dengan segenap hatimu. Karena itu kata firman Tuhan di dalam Amsal 3. Ya, coba kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi seorang yang optimis, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak berharap bersandar kepada pengertiannya sendiri. Karena di dalam Tuhan Yesus itu ada pengharapan. Ingat, hanya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada damai. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kalau ingin doa-doamu dijawab, carilah Tuhan. Berharaplah kepada Dia. Mungkin Pak Denny baca di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Sorry, tambahan Pak Denny. Amsal 3 ayat 5. Ya. Percayalah kepada Tuhan Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. dengan segenap hatimu. Sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang optimis, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Terus? Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Ya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. maka Dia Tuhan sendiri akan meluruskan jalan kita. Kalau seandainya kita salah jalan, kalau kita seandainya salah menentukan pengharapan kita, tapi kalau kita serahkan kepada Dia, percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menuntun kita. Dia bahkan akan meluruskan setiap langkah-langkah kita yang tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Jadi kalau kita ingin diberkati sungguh sangat luar biasa di tahun 2024, mari serahkan pengharapanmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah kepada Dia. Jadi kata percaya ini sungguh sangat luar biasa. Jadi seorang optimis adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu kata firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, optimis yang sesuai dengan kehendak Tuhan lah. Optimis adalah sikap hati yang tidak takut. Karena kita percaya kepada Tuhan, tentunya kita tidak takut. Optimis adalah sikap hati yang tidak takut. Mau kemanapun kita, tantangan apapun yang terjadi, kita tidak takut. Jadi apa kata firman dalam 2 Timotius 1 ayat 7? 2 Timotius 1 ayat 7. Ya.
Sebab Allah memberikan kepada kita roh, bukan roh Sebab ketakutan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak takut, mau kemanapun kita tidak usah takut. Kalau nggak salah saya pernah sharing ya, atau enggak pernah saya sharing mungkin di tempat umum. Saya pernah sharing, saya mau diancam oleh ketua preman. Nggak tahu gimana waktu itu teman security lolos di security pertama lolos, security kedua lolos masuk ke kantor saya. Dalam keadaan mabuk, bawa senjata, duduk di depan saya. Nggak tahu, saya nggak merasa takut. Justru security-nya ketakutan, dia banyak di luar. Dan terus terang karena saya tinggal di lingkungan Desa Jimbaran, saya punya banyak teman-teman. Rupanya kabar itu didengar oleh mereka semua. Mereka juga dengar kalau saya didatangin. Tapi pas waktu dia duduk di depan saya ajak ngobrol. Sebelum preman itu dibekukan oleh Golose ya. Waktu itu kan Golose ngambil kebijakan semua yang namanya premanisme ada di Bali ditutup. Tidak ada satupun kejadiannya sebelum itu. Saya ajak ngobrol, saya tanya baik-baik, ada perlu apa, ada yang bisa saya bantu. Saya ngomong biasa aja, nggak tahu luar biasa. Saya percaya dalam hati karena Tuhan yang membela kita sungguh-sungguh luar biasa. Saya tidak bawa apa-apa, saya tidak punya jimat, saya tidak punya mantra-mantra khusus, tidak. Setelah saya ajak ngomong, duduk, dia cerita, udah itu terus saya tanya lagi apa tantangan hidupnya. Dia cerita, singkat cerita, belum sampai setengah jam dia cerita, akhirnya dia nangis. Yang tadinya garang, bau alkoholnya luar biasa, matanya sudah merah, berubah nangis. Ya Pak, saya punya masalah. Walaupun sebandel-bandelnya saya kayak gini, saya juga punya hati. Gitu. Akhirnya apa permasalahannya saya dengerin. Akhirnya curhat dia di sana. Tadinya, mohon maaf ya, pisau yang dia bawa itu udah dimasukin lagi. Dia taruh pisaunya di sampingnya itu masukin lagi, dia duduk di bawahnya. Udah itu, sebelum saya doain, dia pakai, mohon maaf ya, saya nggak nyinggung yang suka pakai cincin itu. Di tangannya tuh banyak pakai cincin baku akik itu banyak dia. Akhirnya dia lepas. Kok nangis ya saya? Kok saya gini ya? Mau enggak saya doain gitu. Akhirnya saya doain dia. Setelah dia lepas akiknya, saya doain sama-sama. Saya lepaskan pengampunan. Saya juga minta maaf kalau seandainya ada perbuatan saya salah. Setelah saya doain, dia minta maaf. Baru dia senyum. Pak, nanti tolong ingat-ingat saya. Dari sejak kejadian itu hubungan saya baiknya minta ampun sama orang itu. Tidak pernah dia ada ganggu orang-orang lain gitu. Tapi rupanya anak buahnya ada juga gitu loh. Anak buahnya ganggu Rina, saya tahu anak buahnya ganggu Rina sekali waktu. Karena kalau seorang preman itu dikasih 1.000 pertama cukup, udah itu minggu depannya dikasih 10.000 tidak cukup, minta lagi yang lebih. Ya mohon maaf, ya itu orang di luar Tuhan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita harusnya tidak takut kepada siapapun, apapun tantangan, mau lewat di tempat yang paling angker apapun namanya itu. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak takut. Jadi sesuai dengan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sudah kita baca Pak Teni? Ya, Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan
tertib. Jadi seorang yang optimis dia punya pengharapan kepada Tuhan. Silakan duduk Pak Dhani. Dia punya pengharapan kepada Tuhan. Dan dia tidak takut sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ada kekuatan yang tidak kelihatan, supranatural dalam hidup kita. Dan ada kasih. Jadi seorang yang optimis, yang punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus, indikasi kedua, orang yang optimis itu hidupnya ada kasih. Jadi karena kalau ada kasih tentunya ada damai di dalam hatinya, ada damai sejahtera. Jadi mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, serahkan hati kita. Jadi optimis adalah sikap hati yang tidak takut. Nah, sedangkan ada juga orang-orang yang pesimis. Nasihat bagi kita, janganlah kita bersikap pesimis. Orang pesimis lebih banyak mendengarkan kata orang, lebih banyak mendengarkan kata hatinya ketimbang kata firman Tuhan. Tetapi optimis selalu. Janganlah kita bersikap pesimis, tetapi optimis selalu. Sikap pesimis menunjukkan kalau kita tidak mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Kalau orang yang pesimis, orang yang masih sering khawatir, sering cemas, sering takut, isinya galau saja terus, dia patut dipertanyakan percayanya kepada Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Karena kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, sikap pesimis menunjukkan kita tidak mempercayai penyertaan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, kita tidak takut, tetapi kita penuh damai sejahtera. Kita punya pengharapan di dalam Dia. Jadi Tuhan kita lebih besar dari segala permasalahan hidup kita, amin. Mulailah hari-hari ini, awal tahun di 2024 ini, katakan kata-kata positif. Katakan kata-kata berkat. Aku berhasil karena ada Tuhan bersamaku. Amin. Aku diberkati karena aku percaya kepada Dia, Allah sesembahanku, Tuhan Yesus Kristus. Jangan pagi-pagi langsung ngedumel, marah sama istri, marah sama suami, marah sama anak. Kalau mau kerja, kerja lebih awal. Bapaknya di jadwalnya jam 7, minimal setengah 7 kita udah berangkat. Jangan kerja jam 7 baru mau berangkat dari rumah pakai baju. Masih enak di Indonesia. Apa namanya, timekeepingnya itu tidak terlalu dihitung otomatis. Saya mengalami di luar negeri, waktu saya clock in itu pas tank jam 7. Karena gaji saya dihitung nanti mulai jam 7, udah itu keluarnya pas. Kalau di Amerika kerja jam 7, udah itu pulang jam 3 harus keluar. Jam 7 datang, tidak boleh itu nanti jam 7.30, terus jam 3.30 keluar, enggak boleh. Jam 7 datang, udah itu pulang jam 3 pulang, harus di clock out. Karena kalau saya tidak clock out jam 3, kalau saya tidak sign out jam 3, saya masih dihitung. Jadi saya tidak boleh jam 3 itu lebih dari 1 menit atau lebih dari 2 menit dari jam 3 tidak boleh. Karena kalau lebih 1 menit, 2 menit itu hitungannya beda. Karena kalau di luar negeri hitungannya 1 menit berapa overtime-nya. Kalau di Indonesia orang tidak peduli. Walaupun clock in, clock out, yang penting, oh aku datang, absen. Atau kadang-kadang nyuruh, tolong dong absenin gitu. Tapi sekarang zaman canggih ya, zaman teknologi HP itu, ya banyak yang pakai apa namanya, bilang absennya melalui rumah. Belum nyampe di kantor sudah absen. Hadir. Tapi banyak perusahaan juga tidak mau kecolongan. Jadi absen, aplikasi absennya itu cuma berlaku kalau dia betul-betul sudah ada di lingkungan kantor. Kalau dia sudah tidak dekat radiusnya dari kantornya dia, dari server, jadi absen itu tidak berfungsi. Dan
banyak juga sales itu sekarang dibekali dengan teknologi artificial intelligence itu, intelijensi buatan itu. Kita tidak bisa berbohong. Tapi yang patut kita lakukan, kita harus berubah. Ya, tetap optimis itu artinya kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi janganlah pesimis. Karena sebagai orang percaya, sikap pesimis menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai penyertaan Tuhan. Kalau seorang pesimis, berarti kita memakai kekuatan kita sendiri. Kita memakai kemampuan kita sendiri. Jadi tahun 2024 adalah tahun yang sungguh sangat luar biasa. Kalau kita ingin diberkati karena Tuhan itulah sumber segala berkat, serahkanlah segala pengharapanmu kepada Dia. Kenapa saya tampilkan gambar Tuhan Yesus menggandeng tangan anak kecil. Sama dengan kita, anak kecil itu kalau digandeng, enak sekali ya. Menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Enak. Jadi kita walaupun tantai jalan di jalan yang semak-semak, di jalan yang susah, tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, enak sekali rasanya. Dan bahkan kita akan merasakan berkatnya sungguh sangat luar biasa. Jadi seorang optimis adalah mereka yang selalu punya pengharapan di dalam hidupnya. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, seorang optimis adalah mereka yang selalu punya pengharapan dalam hidupnya. Semasa kita hidup, serahkanlah seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan malas. Tahun 2024 adalah tahun yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan saya percaya jika rindu kita di tahun ini akan menuai lebih banyak. Menuai jiwa-jiwa lebih banyak. Dan kita akan diberkati dalam rumah tangga kita akan diberkati. Dalam usaha pekerjaan kita diberkati. Yang promosi akan dipromosikan. Yang belum punya jodoh akan dapat jodoh. Mereka yang belum punya anak juga dapat diberkati anak. Tapi anak Tuhan jangan punya anak cuma satu aja. Ya banyak anak-anak Tuhan sekarang karena pengetahuannya mereka, aku punya anak satu aja, repot sudah ngurusin deh. Ingat, anak itu adalah titipan Tuhan. Kita sebagai orang tua hanya bisa merawat mereka. Semasa kita hidup, kita masih punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Jadi apapun harapan kita di tahun 2024, mari serahkan kepada Tuhan. Tetap optimis, berjalan sesuai dengan Tuhan. Karena seorang optimis adalah orang yang selalu punya pengharapan di dalam hidupnya. Mari kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kalau minggu lalu, kesimpulannya dalam Yeremia 7 ayat 11. Ya, kalau sekarang Yeremia 17 ayat 7. Bagaimana seorang optimis punya pengharapan di dalam hidupnya. Yeremia 17 ayat 7. Ya, Yeremia 17 ayat 7 apa kata firman Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mungkin ulang sekali lagi Pak Denny. Saya biar dengar audible kata firman Tuhan itu. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Yeremia? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Lanjut. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke Ya. tepi batang air. Ya. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan mereka tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Ya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak akan khawatir di dalam tahun kering. Walaupun orang bilang tahun ini adalah tahun gelap. Atau tahun 2024 adalah tahun masih bingung siapa jadi presidennya. Bukan masalah siapa jadi presidennya, adalah masalahnya kita mau tidak kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
Karena pemimpin itu juga ada dipilih oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan dengan sengaja mengingatkan kita sebagai warga negara yang baik di Republik Indonesia ini harus tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah itu juga dibentuk oleh Tuhan. Kita harus tunduk. Maka gunakan hak pilih kita jika kita ingin dipimpin oleh orang presiden yang baik dan benar bertanggung jawab. Gunakanlah hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Lanjut. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang tidak akan berhenti menghasilkan buah dalam artinya kalau hidup itu mandul, tidak menjadi berkat buat orang lain, tidak menghasilkan buah itu berarti tidak jadi sukacita dalam hidupnya. Tapi kita akan mengalami berkat yang akan senantiasa merambatkan akar-akarnya di batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Tetap hijau ya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi sangat jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, saya minta tim musik sama present worship siap-siap. Pertanyaannya buat kita Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, sejauh mana kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, serahkanlah seluruh pengharapan kita kepada Dia. Karena janjinya iya dan amin. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Dan dia akan merasakan damai sukacita yang daripada Tuhan. Diberkati, berbuah, dan subur hidupnya. Kita akan sama-sama mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Jalan Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Jadi penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita. Saya undang semua kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau cemas. Apapun tantangan yang ada saat ini, mungkin itu berat kita rasakan. Janganlah khawatir, kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, Yesus, glory. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Haleluya. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu Nyata di dalam hidupku. nyata di dalam hidupku. Saya undang semua kita bangkit berdiri, kita naikkan rapnya menjadi Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. amin Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mengawali tahun 2024. Firman mengingatkan agar kita tetap optimis. Percaya kepada Dia karena Allah sanggup akan mengubahkan hidup kita. Apapun tantangan yang sedang kita alami saat ini. Mungkin susah rasanya untuk menjalani kehidupan ini. Tapi firman-Nya sangat jelas berkata agar menyerahkan seluruh kekhawatiran kepada Tuhan Yesus. Mari percayalah kepada Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Karena janjinya iya dan amin. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati Bapak Ibu. Janganlah engkau khawatir, janganlah cemas. Mari melangkah pasti bersama Dia. Allah yang sanggup menolong dalam setiap kehidupan kita. Glory haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Mudah terselami oleh setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana-Mu indah. Amin. Benar Tuhan Yesus Kristus. Tiada terduga kasih-Mu tetap kekal selama-lamanya Tuhan. Aku percaya Engkau mengasihi kami benar bagiku. Arti kehidupanmu selalu nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna. Dagangan-Mu penuh damai. Dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Apapun permasalahan kita serahkan kepada Tuhan. Percayalah Tuhan, Dia Allah yang senantiasa menyertai kita. Saya minta Mas Anton yang berdoa pada pagi hari ini. Di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengar. Apapun beban permasalahan yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini, mari kita serahkan kepada Tuhan, karena penyertaan-Nya sungguh sangat luar biasa. Marilah kita punya sikap yang optimis, yang percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Saya minta Pak Anton yang berdoa buat kita semua pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Bapak. Biarlah firman-Mu ini Kau tanamkan di dalam hati kami. Biarlah kehidupan kami senantiasa yakin, optimis, dan berjalan tanpa kekhawatiran Bapa. Karena kami yakin Tuhan, kekhawatiran itu sudah Engkau angkat. Dan kami yakin Tuhan, kami berjalan di dalam iman. Bahwa kehidupan kami, masa depan kami, anak-anak kami, masa depannya semua Tuhan akan Kau pelihara dan Kau jamin Tuhan dengan rancangan sukacita. Rancangan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kau berkati senantiasa hamba-Mu ini Tuhan, kesehatannya, rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya Tuhan.
Terima kasih Tuhan agar rahasia firman-Mu senantiasa terungkap dan kami tetap berjalan di dalam iman dan pengharapan penuh kami terhadap Engkau Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan buat kami semua Tuhan, sekiranya tetap Engkau berikan iman, Engkau tetap berikan kepercayaan, Engkau berikan tetap rasa optimis kami dalam setiap langkah kami, kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami Tuhan, bahkan buat masa depan anak-anak kami Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur buat kesempatan minggu hari ini Tuhan, kami tetap boleh beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berterima kasih, haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita agar tetap optimis. Dan kalau kita ingin diberkati, kita harus belajar menabur. Karena kalau kita rindu menuai, kita harus menabur. Dan pada pagi hari ini firman sudah kita dengar, mari kita diberi kesempatan untuk menabur untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, tiba saatnya kami Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Kau berkati tangan-tangan yang mengalihkan perpuluhan. Kau berkati usaha pekerjaan dari seluruh jemaat-Mu. Dan bahkan Tuhan kesembuhan yang daripada Engkau terjadi saat-saat ini buat jemaat-jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Dan kelemahan rohani, juga sakit-sakit rohani semua disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami akan menyalurkan berkat kami dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Dalam nama-Mu kami akan memberikan persembahan kami. Yang percaya semua katakan amin. Waktu selanjutnya saya serahkan Pak Abdi. Haleluya, terima kasih Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin, haleluya, tetap optimis dan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan ya dengan pujian iringan Yesus satu-satunya. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus satulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Puji Tuhan. Yang sudah memberikan persembahan silakan bangkit berdiri. Di surga, oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya. 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 Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga. haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Upah-Mu besar di surga, amin. Amin, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya buat persembahannya ya. Tuhan Yesus membalas lipat kali ganda dan biarlah
persembahan Bapak Ibu boleh menjadi berkat untuk kelebaran kerajaan surga di bumi. Haleluya. Baik, berikutnya saya akan memberikan satu informasi seminggu ke depan ya. Tim multimedia bisa dipersiapkan. Lay my life down at your feet. 'Cause you're the only one I need. I turn to you when you were always near. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. What a way, Jesus, you're the only one that I could live for. What a way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there. Every how and everywhere. There's a power so deeply within me. You will never, never change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. What a way, Jesus, you're the only one that I could live for. What a way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there. Every how and everywhere. There's a power so deeply within me. You will never. Baik, info tambah. Ya, bukan per keluarga, ya nanti bisa dibayarkan di bagian apa diakonia ya. Biasanya setiap minggu sudah ada Pak Teni, Mbak Titi di depan itu ya. Baik, kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini ya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri ya. Mari kita apresiasi seluruh pelayan Tuhan yang terlibat pada pagi hari ini. Haleluya. Yang berikan salam yang terbaik Bapak Ibu ya. Kanan kiri Bapak Ibu. Haleluya. Kita masalam corona.
Baik, kita akan tutup ibadah pagi hari ini dan saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup dengan doa berkat. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memberkati. Imanku berserah dan percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya, haleluya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Benar, Engkau Allah yang maha mendengar. Dan bahkan Tuhan, Engkau akan menjawab doa-doa permohonan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau bertata dan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu, Tuhan, buat kami. Terima kasih Tuhan Bapa. Pada pagi hari ini kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana tahun-tahun ini adalah tahun politik, kontestasi daripada pemilihan presiden, DPR, MPR, DPD yang akan berlangsung nanti tanggal 14 Februari tahun 2024. Bapa, ke dalam tangan-Mu semua yang berkonsentrasi kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Namun kami tahu Tuhan, Engkau punya nama Tuhan. Engkau Allah yang menentukan presiden kami Tuhan. Berikan kami kemampuan agar pilihan kami adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Sehingga presiden yang terpilih adalah presiden yang sungguh-sungguh pilihan yang daripada Engkau. Yang hidup benar, yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga keamanan di Republik Indonesia kami serahkan daripada tangan-Mu Tuhan. Segala bentuk perpecahan, segala bentuk terorisme atau roh-roh yang ingin memecah belah bangsa negara yang buat keamanannya tidak baik, semua disingkirkan oleh kuasa darah Yesus, menghancurkannya. Pergi dari negara kami, dan kami percaya mata-Mu tertuju buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Baik pemerintahan di pusat, keamanan di pusat maupun di daerah, semua di dalam perlindungan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami tetap serahkan, haleluya, Hotel Infinity ke dalam tangan-Mu, ownernya Pak Gun sama Bu Merlin, selama pelayanannya, misinya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa sampai ke seluruh dunia Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam pelayanannya, demikian juga hidup rumah tangganya, usaha pekerjaannya, dan bahkan seluruh karyawan daripada Hotel Infinity juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Agar tamu-tamu yang menginap di sini merasakan damai, sukacita, dan mereka akan balik kembali menginap di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan,
sepanjang minggu kemarin Engkau telah memberkati kami semua Tuhan. Dan kami serahkan dan kami percaya sepanjang minggu ke depan Engkau akan memberkati kami Tuhan. Engkau memberkati segala usaha pekerjaan kami. Engkau akan memberkati hidup rumah tangga kami. Engkau akan memberkati pendidikan anak-anak kami. Engkau akan memberkati jodoh, iman, dan bahkan Tuhan kesehatan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang terikat dengan roh-roh asing, roh-roh percabulan, roh-roh bermain game yang berlebihan, roh-roh iblis intimidasi, roh-roh perceraian, semua dipatahkan darah Yesus, menghancurkan yang Kau pergi dari perhimpunan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan rencana-rencana kami Tuhan. Dan Engkau akan menyertai kami di saat kami di rumah, di saat kami di luar, dan bahkan Tuhan, Engkau adalah Allah penolong dan pelindungku Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi kita semua saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih pelayanannya semua teman-teman. Tuhan berkati.